Pemirsa, Peggy Setiawan bernapas lega usai majelis hakim mengabulkan permohonan dari pra-peradilan yang diajukan melalui tim kuasa hukum Peggy di sidang pra-peradilan pada Senin lalu. Usai bebas, Peggy berbagi cerita tentang banyak hal, mulai dari dirinya yang kini lebih religius, kedekatannya dengan sang ibunda hingga kesehariannya di balik jeruji bui. Kami hadirkan wawancara khusus bersama Peggy Setiawan dengan reporter Faris Naufal. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Peggy Setiawan tidak dapat menyembunyikan kelegaan bercampur haru usai bebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang sempat menjeratnya. Selain bebas dari status tersangka, Peggy juga dilepas dari tahanan Polda Jawa Barat tempat ia meringkuk selama 49 hari sejak Selasa 21 Mei 2024. Peggy bebas setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina, Dewi Arsita, dan Muhammad Rizky Rudiana 8 tahun lalu. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin 8 Juli 2024 itu, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan proses penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat tidak sah dan dibatalkan. Tim TV One pun berkesempatan mengabadikan momen sesaat setelah Peggy dibebaskan dari tahanan Polda Jawa Barat dan kemudian berbagi kisah seputar pengalaman di balik jeruji bui hingga rasa rindu yang dipendam Peggy. Saya tidak pernah melakukan hubungan. Halo pemirsa TV One, apa kabar? Dalam kesempatan ini, saya Faris Naufal akan mengajak Anda untuk mengetahui dan juga mengenal lebih dekat sosok Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang baru saja statusnya ini dicabut oleh Pengadilan Negeri Bandung. Dan telah bersama saya ini, di sebelah saya, Mas Peggy. Peggy ya? Peggy Setiawan, apa kabar? Peggy? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Peggy juga nggak sendiri, pemirsa, ditemani dengan Ibunda, Ibu Kartini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu? Alhamdulillah sehat. Peggy, sehat? Alhamdulillah sehat. Sosok Ibu Kartini inilah pemirsa yang terus memberikan dukungan, doa, support tiada henti, isak tangis air mata tak berjatuhan, meskipun berujung dengan air mata kebahagiaan, betul? Ibu? Iya. Ya, dan yang pertama ingin saya tanyakan, bagaimana sekarang perasaannya dapat berkumpul kembali Peggy bersama dengan ibunda dan bertemu dengan adik-adiknya juga, sekarang bisa makan bareng lagi, berbincang-bincang lagi bersama, tertawa bersama. Gimana perasaannya sekarang? Selega apa sekarang? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang udah sangat luar biasa, sangat terharu. Ya, bukannya nggak bisa diungkap dengan kata, ini hari spesial saya ya, yang sejauh ini saya harapkan. Alhamdulillah saya berhenti. Kalau dari Ibu Kartini, kembalinya sosok Peggy yang pasti dirindukan Ibu dan juga dikhawatirkan dari kasus ini, bagaimana perasaannya Ibu dapat kembali melihat Kang Peggy? Ya, alhamdulillah saya sangat senang karena saya bisa berkumpul kembali dengan anak saya. Saya merasa sangat bahagia karena bisa bersatu kembali dan keluarga kami merasa cukup komplit. Ini memang sosok Peggy ini seperti apa sih Bu di rumah? Sosok Peggy di rumah, dia anak yang baik dan rajin ibadah, dia penurut sama orang tua, dia juga tulang punggung keluarga kami. Sosok yang penurut, berarti Peggy kaget ya saat pertama kali ditangkap? Mungkin bisa diceritakan kronologi awal saat Peggy ini ditangkap, mulai dari yang di foto-foto kalau nggak salah saat itu awalnya. Awalnya itu kan saya pas pagi dari kontrakan berkunjung ke rumah mantan majikan saya yang di Sisko itu. Lalu saya bertemu dengan mereka, lalu mereka menitikkan bahwa mereka mau bekerja, lalu mereka menitipkan anak-anaknya buat dijaga sama saya. Kebetulan saat itu saya belum bekerja, dan saya rencananya ingin bekerja mengecat rumah dia. Lalu beliau mengatakan kepada saya, kamu istirahat aja dulu sini, tolong sekalian jagain anak-anak
kami, nanti sore kami pulang, nanti kamu bisa pulang lagi ke rumah kontrakan. Terus saya mengiyakan untuk itu, mengiyakan karena saya sangat antusias untuk menerima gitu beliau. Jadi terus saya langsung setelah itu habis sore, datanglah sore, lalu sore langsung saya bergegas untuk menjemput anak sekolahnya, anak dia sekolah. Terus waktu sampai di sekolah, saya di tempat itu ada yang foto-foto saya. Terus saya kira itu, saya mengabaikan lah, saya kira itu hanya hal biasa. Yang memfoto ini memakai seragam atau memang tidak sama sekali, pakai bebas. Pakai pakaian bebas. Iya, pakai bebas. Dia foto-foto dua kali. Terus dia setelah saya pergi kurang lebih saya udah sampai di rumah nenek si yang saya antarkan itu. Lalu beberapa saat kemudian saya berbincang bersama dengan pihak keluarga yang ada di sana dan pihak si bapak anak-anak tersebut. Kan bapak itu udah pulang ke rumah neneknya, nyamperin saya. Lalu saya berbincang sejenak. Setelah itu saya ambil wudhu. Lalu ada penggerbekan. Saat APG ditangkap pertama kali, reaksi ibu saat itu seperti apa, Bu Kartini? Ya, saya sangat kaget dan saya tidak menyangka anak saya bakal ditangkap. Dampak apa atau perubahan apa yang APG saat ini alami? Untuk dari peristiwa yang saat ini terjadi, alhamdulillah dampak positifnya adalah saya bisa lebih dekat lagi pada yang di atas, sama Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa memperdalam lagi ibadah-ibadah saya yang dulu sempat bolong-bolong. Karena saya ini bukan ahli agama, bukan ahli yang bisa lancar baca Al-Qur'an. Saya masih belajar, saya masih dalam proses tahap untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Peggy, sekarang kalau kita ingin mengetahui pengalaman APG ini saat berada di dalam penjara. Nah, itu seperti apa? Ada gak sih cerita-cerita yang menyenangkannya atau yang unik selama di sana, APG? Dari semenjak saya pertama kali masuk, saya diterima, saya itu pertama kali disorakin, selalu dibully. Berapa minggu lah, kurang lebih 1 minggu saya dibully, diteriakin. Ya mungkin mereka belum tahu ceritanya sebenarnya seperti apa. Itu wajar, saya itu wajarkan misalnya. Jadi itu wajar, saya terima dengan baik. Saya terima hujatan mereka, saya terima cemoohan mereka karena saya menyadari mungkin mereka belum tahu. Mereka tahu kan hanya dari katanya, belum tahu kejadian sebenarnya. Lalu seiring berjalannya waktu, saya menceritakan semuanya kepada yang teman-teman, terutama teman-teman sekamar saya dan teman yang kadang-kadang petugas yang sering nanya ke saya itu, saya jelasin dari hati ke hati. Alhamdulillah setelah itu kejadian itu seminggu kemudiannya mereka udah mulai baik sama saya, mulai ngasih motivasi sama saya, mulai lebih mengingatkan saya tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau yang saya simpulkan, Peggy ini di situ baik dan mungkin menyenangkan kali di sana ya. Memang kegiatan hari-harinya Peggy itu selama di penjara apa? Kegiatan sehari-hari saya itu setelah jam 9 pagi itu apel rutin lalu sarapan bersama. Terus setelah itu kita saling bercengkrama, saling tegur sapa, saling tukar pikiran. Terus yang paling saya rindukan itu saling senda gurau, terus saling main kartu bareng di sana kan, hiburan buat main kartu, main catur, kita bersama-sama tertawa, sedih bareng-bareng. Terus setelah itu kita tidur sejenak, lalu kita bangun lagi untuk ibadah, untuk sholat, terus tidur lagi, ibadah lagi. Kadang-kadang ada yang ngingetin buat ayo kita Quran ngaji bareng-bareng gitu. Hampir setiap hari itu ngaji bareng-bareng. Setelah itu lanjut ibadah lagi buat sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan seterusnya. Dan setelah itu apel lagi jam 9 malam. Setelah apel itu kita nyanyi bersama, kita kompak sekali, kita saling menjaga satu sama lain. Dari mulai penjaga piket, dari mulai tahanan satu kamar itu saling kompak, saling memberikan motivasi satu sama lain, saling mengingatkan untuk menjaga lisan, saling mengingatkan untuk saling menghormati satu sama lain, dan saling mengingatkan untuk saling mensupport, saling mendukung, dan saling untuk bisa tidaknya jangan sampai membebankan mental satu sama lain. Gitu. Berarti ternyata positif sekali di dalam ya. Ibu Kartini mungkin nggak menduga juga kalau di dalam Peggy ini ternyata ya ini Bu, seneng-seneng Bu. Kalau di pikiran Ibu yang Ibu khawatirkan Peggy itu di dalam penjara seperti apa? Ya dalam pikiran saya di penjara Peggy itu di dalamnya ya banyaklah yang kata orang-orang dibully, dipukulin kayak gitu. Jadi saya khawatirnya itu. Dan alhamdulillah tidak terjadi ya. Tidak jadi alhamdulillah. Ya, Peggy yang paling dirindukan dari Ibu Kartini ini apa? Ya. Tapi jangan dijawab dulu Peggy. Kita akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.